Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah MPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Wilangan Kabupaten Nganjuk. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Wilangan Kabupaten Nganjuk yang saya laksanakan secara luring. Berikut ini adalah video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, angkat, gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa belajar bersama-sama di SMP Negeri 1 Wilangan kita tercinta ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita awali bersama-sama dengan membaca doa. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Siapa yang berdoa? Doa mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk pembiasaan kita, mari kita tadarus bersama-sama membaca surah Ad-Duha. Silakan dibuka juz samanya. A'udzu billahi minasy
Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, hari ini Bu Nur Khalifah akan mengecek kehadiran kalian. Bu Nur Khalifah absen satu persatu. Arsya Farhan Setiawan, Afrilia Dian Puspita, Brenda Dwi Nur Afni, Dwi Suci Ramadhani. Pembelajaran kita mulai. Silakan semua seragamnya dirapikan, kemudian tempat duduknya dirapikan, semua alat tulisnya disiapkan. Kemudian yang kalau ada sampah di bawah bangkunya, silakan diambil, dibuang ke tempat sampah. Anak-anak, karena saat ini masih dalam masa pandemi COVID, maka kita harus selalu tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan yaitu dengan selalu memakai masker, rajin-rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan dan juga menjaga jarak, menghindari kerumunan. Tadi semuanya saya lihat anak-anak sudah tertib memakai masker. Terima kasih. Ada Mas Arsya tadi sudah memakai masker, sekarang maskernya kemana? Talinya putus. Talinya terputus, silakan maju ke depan, Bu Nur Khalifah kasih masker. Silakan langsung dipakai. Makasih Bu. Silakan duduk. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan yaitu dengan berusaha untuk selalu menjaga kesehatan. Semua penyakit itu Allah yang memberikan dan obatnya juga Allah juga yang memberikan. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, kewajiban kita adalah melakukan ikhtiar, berusaha dan juga berdoa. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Bu Nur Khalifah memasuki materi pembelajaran hari ini, Bu Nur Khalifah ingin bertanya dulu kepada kalian, masih ingatkah kalian dengan materi pelajaran yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Guru Dela disampaikan materi pembelajaran minggu yang lalu. Materi minggu lalu kita mempelajari tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kejujuran adalah berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Sedangkan keadilan adalah memberikan hak pada orang yang berhak menerimanya serta memberikan meletakkan segala urusan pada tempatnya. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Guru Dela yang sudah menyampaikan materi pembelajaran minggu lalu dengan sangat baik. Karena Guru Dela sudah menjawab pertanyaan dengan baik, silakan maju ke depan, Bu Nur Khalifah beri hadiah. Silakan Guru. Baiklah anak-anak, tadi sudah dijelaskan tentang makna kejujuran dan keadilan. Sekarang Bu Nur Khalifah tanya, bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Kejujuran dan keadilan seharusnya diterapkan di lingkungan sekolah, rumah maupun di masyarakat, sebagaimana telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Kita berikan tepuk tangan untuk teman yang karena tadi sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Silakan Brenda maju ke depan untuk Bu Nur Khalifah
baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling jujur dan paling adil. Kita sebagai umat Islam harus selalu berbuat sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang Bunda Halifah tanya, silakan kalian jawab dengan jujur. Siapa yang di rumahnya sholatnya 5 waktu, angkat tangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini semuanya sudah tertib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Kalian sudah balik, sudah kelas 8, maka dari itu di dalam kehidupan sehari-hari kalian wajib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Selain ibadah sholat wajib yang kita lakukan sehari semalam, ada berapa kali? 5 waktu. Yang pertama yaitu salat apa? Salat subuh. Yang kedua duhur, asar, maghrib, dan isya. Pernahkah kalian melaksanakan ibadah sholat di luar salat 5 waktu tersebut? Siapa yang pernah tangan? Ya? Saya bersolat tahajud. Salat tahajud. Terus belakangnya? Salat duha, salat idul fitri. Ada lagi? Ya? Salat duha. Terus ada lagi? Ya? Salat raweh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ternyata di sini semuanya selain melaksanakan sholat 5 waktu yang hukumnya wajib, juga pernah melaksanakan sholat di luar sholat 5 waktu yang hukumnya apa? Sunnah. Baiklah anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama materi pembelajaran bab 4, yaitu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah. Jadi selain sholat wajib 5 waktu yang kalian lakukan, kita juga diperintahkan untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu yang kita lakukan dengan cara melakukan ibadah sholat sunnah. Tadi banyak sekali ibadah sholat yang sudah kalian lakukan. Nah, di antara sholat sunnah yang kalian lakukan itu, ada yang dilakukan secara berjamaah, ada yang dilakukan secara munfarid atau sendirian, dan ada juga yang dilakukan secara berjamaah atau munfarid. Hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama materi tersebut. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan juga menggunakan model pembelajaran discovery learning, jadi kalian nanti akan berdiskusi kelompok untuk mencari informasi supaya kalian lebih memperdalam lagi tentang pemahaman kalian untuk materi yang kita pelajari hari ini. Dan juga menggunakan metode literasi, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Nanti diharapkan kalian tujuan pembelajaran yang pertama berkaitan dengan aspek sikap spiritual, yaitu melalui penjelasan dalil Al-Quran maupun hadis, peserta didik mampu meyakini sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama dengan percaya diri. Yang kedua, melalui pemberian contoh cerita tentang keutamaan sholat sunnah, peserta didik mampu membiasakan diri melaksanakan sholat berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama dengan istiqomah. Tujuan pembelajaran yang kedua berkaitan dengan aspek sikap sosial, yaitu melalui penugasan, peserta didik mampu membiasakan perilaku peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman kalian tentang pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan tanggung jawab. Yang kedua masih berkaitan dengan aspek sikap sosial. Melalui penugasan, peserta didik mampu berakhlak mulia dengan perilaku peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan tanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang ketiga berkaitan dengan aspek pengetahuan kalian. Yang pertama, setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu merumuskan pengertian tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, yaitu setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu menyusun dalil-dalil nakli, yaitu dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga berkaitan dengan pengetahuan,
berjamaah dan munfarid beserta tata cara pelaksanaannya dengan lengkap dan tepat. Jadi kalian nanti harus mampu mengkategorisasikan salat sunnah apa sajakah yang dilakukan secara berjamaah, salat sunnah apa sajakah yang dilakukan secara munfarid, dan salat sunnah apa sajakah yang dilakukan secara berjamaah dan munfarid. Kemudian masih berkaitan dengan aspek pengetahuan, tujuan pembelajarannya setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah salat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan aspek keterampilan, setelah mempresentasikan hasil diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menyajikan salat sunnah berjamaah maupun munfarid sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan percaya diri. Yang kedua, masih berkaitan dengan aspek keterampilan, telah mempelajari materi hari ini nanti, peserta didik setelah mempresentasikan hasil diskusi dan tanya jawab, mampu mempraktikkan salat sunnah berjamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Baiklah anak-anak, di dalam pembelajaran hari ini nanti Bu Nur Khalifah akan menggunakan 3 teknik penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap yaitu berkaitan dengan keaktifan kalian di dalam diskusi kelompok dan sikap kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Pengetahuan nanti Bu Nur Khalifah akan memberikan soal-soal kepada kalian baik secara online maupun secara offline. Dan untuk keterampilannya nanti Bu Nur Khalifah ambil dari nilai praktik tentang salat sunnah berjamaah yang sudah kalian lakukan. Baiklah anak-anak, di dalam kegiatan hari ini nanti kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Silakan kalian berdiskusi untuk mencari jawaban dari materi pembelajaran kita. Anak-anak perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar orang yang salat apa? Munfarid atau sendirian. Yang di atasnya adalah gambar orang yang sedang salat berjamaah. Begitu pula salat sunnah yang kita lakukan. Itu ada yang bisa dilakukan secara berjamaah, ada yang bisa dilakukan secara munfarid. Ada juga salat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah atau dilakukan secara munfarid. Nah, baiklah anak-anak, sekarang silakan kalian amati gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama, ini ada gambar apa ini? Siapa yang bisa menjawab? Gambar apa? Gambar yang sedang melakukan Orang yang sedang melaksanakan sholat apa ini? Sholat tahajud. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini adalah gambar orang yang sedang melaksanakan sholat Idul Adha. Di sini ada hewan. Berarti yang sudah pernah melaksanakan sholat Idul Adha? Sudah. Di rumah apa? Di masjid? Di masjid. Dilakukan secara sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Kemudian yang ketiga, ini ada salat apa? Salat duha. Kira-kira kalau salat duha itu dilakukan di rumah apa di masjid? Bisa di rumah, bisa di masjid. Jadi salat duha itu bisa dilaksanakan secara munfarid atau berjamaah. Nanti kita akan bahas bersama-sama, kita akan pelajari bersama-sama. Baiklah anak-anak, setelah menyimak tayangan gambar ini, silakan kalian simak tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar bersama-sama materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 4, yaitu tentang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan salat sunnah. Anak-anakku, tahukah kalian apakah salat sunnah itu? Salat sunnah adalah salat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan salat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan salat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan salat sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan yang mulia. Beliau selalu mengerjakannya seperti salat wajib, salat duha, witir,
Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mengamati tayangan gambar maupun video. Ada yang bisa mengungkapkan apa isi dari tayangan gambar dan video tadi? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak Grudela berdiri. Salat sunnah diberikan menjadi tiga, yaitu salat sunnah berjamaah, salat sunnah munfarid, dan salat sunnah berjamaah atau munfarid. Salat sunnah berjamaah yaitu salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat kusuf, dan salat istisqa. Salat sunnah munfarid yaitu salat rawatib, salat tahiyatul masjid, dan salat istiqoroh. Sedangkan salat sunnah berjamaah atau munfarid yaitu salat witir, salat duha, salat tahajud, salat tasbih, dan salat duha. Ya, berikan tepuk tangan untuk teman kalian yang sedang menjawab pertanyaan dengan baik. Karena Mbak Grudela sudah menjawab pertanyaan dengan baik, silakan maju ke depan. Bu Khalifah beri hadiah. Dari tayangan gambar dan video tadi, kita memahami bahwa salat sunnah itu adalah salat yang dilakukan apabila kita kerjakan kita mendapat apa? Pahala. Apabila kita tinggalkan kita berdosa atau tidak? Tidak. Salat sunnah yang kita lakukan itu adalah untuk menyempurnakan ibadah salat wajib kita. Apabila ibadah yang kita lakukan ada kekurangannya maupun ada ketidaksempurnaan dari ibadah wajib yang kita lakukan. Maka dari itu kita diperintahkan untuk melakukan ibadah salat sunnah. Salat sunnah tadi ada yang dilakukan secara berjamaah, ada yang dilakukan secara munfarid, dan ada yang dilakukan secara berjamaah atau munfarid. Apa saja yang dilakukan secara berjamaah? Ya, salat Idul Fitri, kemudian salat Idul Adha, salat kusuf, salat kusuf atau gerhana bulan. Yang kelima salat istisqa. Kemudian ada salat yang bisa dilakukan secara munfarid. Yang pertama salat apa? Salat tahiyatul masjid. Kemudian salat rawatib. Yang ketiga salat istikharah. Yang ketiga yaitu salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah atau munfarid. Apa saja? Salat tarawih, kemudian salat duha, salat witir, salat tahajud, salat tasbih. Minta tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah anak-anak, mari kita baca bersama-sama dalil naqli dari ketentuan salat sunnah, yaitu Quran surah Hud ayat 114. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafay nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Shadaqallahul azim. Silakan salah satu membacakan. Siapa yang bisa membaca? Ya, silakan Mbak Lutfi Devinta dibacakan dalil naqli tentang salat sunnah, yaitu Quran surah Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqimis sholata tarafanin nahari wa zulafan minal al-lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Shadaqallahul azim. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Lutfi dan Musa yang sudah membacakan dalil nantinya dengan sangat baik. Baiklah anak-anak, setelah mengamati tayangan video tadi dan juga penjelasan, sekarang Bu Nur Khalifah akan memberikan kertas kepada kalian. Silakan kalian membuat sebuah komentar atau sebuah pertanyaan terkait tentang gambar atau video yang sudah kalian amati tadi. Baiklah anak-anak, selain tugas kelompok tadi yang sudah saya berikan, kelompok 1 akan mendiskusikan tentang salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Kelompok 2 akan mendiskusikan tentang salat sunnah yang dilakukan secara munfarid. Kelompok 3 akan mendiskusikan salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah atau munfarid. Selain itu nanti kalian akan saya berikan lembar pertanyaan dari teman-teman kalian untuk kalian diskusikan, mencari jawabannya dari berbagai macam sumber, kemudian nanti kalian presentasikan. Nah, sebelumnya nanti untuk masing-masing anak saya berikan link LKPD. Silakan kalian nanti mengerjakan link LKPD tadi yang sudah Bu Nur Khalifah bagikan di grup WA kelas kalian. Sekarang silakan semua berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
3 sholat kusuf atau gerunda matahari 4 sholat kusuf atau gerunda bulan 5 sholat istiqsa. Salat sunnah munfarid, yaitu ada 3. 1. Salat sunnah rawatib. 2. Salat tahiyatul masjid. 3. Salat istikharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam sholat sunnah munfarid atau berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Saya Bu, kenapa jumlah rakaat tarawih tidak sama? Ada yang 23, ada yang 11. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Mengapa jumlah rakaat tarawih itu tidak sama? Ada yang melaksanakan 11 rakaat beserta salat witirnya. Ada yang melaksanakan 23 rakaat beserta salat witirnya. Silakan kelompok 3 dijawab pertanyaannya. Perbedaan jumlah rakaat tarawih itu tidak sama, tidak apa-apa. Yang penting tetap melaksanakan sholat sunnah tarawih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Pertanyaan yang bagus dan jawaban yang bagus. Silakan kelompok 3.
kemudian juga sudah mempraktekkan tata cara sholat sunnah, baik yang dilakukan secara berjamaah, dilakukan secara munfarid, atau dilakukan secara berjamaah atau munfarid. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Nah, baiklah anak-anak, kesimpulan apakah dari pembelajaran materi hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan materi hari ini? Saya Ya, silakan Pak Guridela maju ke depan. kesimpulan materi hari ini yaitu 1. Tentang sholat sunnah berjamaah, 2. Sholat sunnah munfarid, 3. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah berjamaah yaitu ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf dan sholat istisqa. 2. Sholat munfarid ada sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid. 3. Sholat istiqoroh. 3. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid yaitu sholat tasbih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Ya, berikan tepuk tangan yang sudah memberikan kesimpulan. Silakan Bu, terima kasih. Itu tadi kesimpulan materi hari ini. Karena kalian tadi sudah mempelajari materi tentang sholat sunnah, sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini, Bu Nur Khalifah akan memberikan post-test atau penilaian akhir di dalam pembelajaran melalui link quizzes yang sudah Bu Nur Khalifah berikan di grup WA kalian. Silakan kalian membuka grup WA-nya dan mengerjakan link post-test quizzes hari ini. Silakan dikerjakan. Anak-anak, setelah mempelajari materi hari ini tadi, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang? Apakah materinya mudah dipahami? Apa yang kalian lakukan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang belum paham tentang materi hari ini? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Kalau kalian sudah memahami materi tentang pelaksanaan sholat sunnah, nanti tugas kalian di rumah yaitu mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya ibadah wajib yang kita lakukan apabila memiliki kekurangan bisa disempurnakan dengan sholat sunnah yang kita lakukan. Karena ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah sholat kita. Apabila sholat kita baik, maka baiklah seluruh amal kita. Tetapi apabila sholat kita jelek, maka jeleklah seluruh amal kita. Alhamdulillahirrabbilalamin anak-anak, hari ini kalian sudah mempelajari materi tentang macam-macam sholat sunnah beserta keutamaannya. Nanti tugas kalian di rumah, silahkan kalian membuat laporan penelitian tentang sholat sunnah yang pernah kalian kerjakan, baik secara berjamaah maupun secara munfarid. Kemudian untuk pertemuan pembelajaran minggu selanjutnya, silakan dipelajari bab 5 yaitu tentang macam-macam sujud. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Kapan doa? Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir